Bang, Ane punya pertanyaan nih sedikit. Yang paling berpengaruh untuk mengangkat komisaris itu siapa? Saya bilang yang namanya komisaris itu ada tingkat imannya. Berarti Saya pernah sampaikan di TV One ya. Jadi pertama selemah-lemahnya iman itu adalah kalau cantolannya adalah deputi. Jadi itu eselon 1 di Kementerian BUMN. Nah, itu selemah-lemahnya iman. Yang agak meningkat biasanya sekretaris BUMN. Ya kan? Ya kan? Jangan-jangan sekarang juru bicara BUMN. kita nggak tahu ya. Sekarang imannya lebih meningkat lagi kalau cantolannya wakil menteri BUMN. Dulu kan nggak ada wakil menteri, sekarang ada dua. Sekarang ada dua. Yang imannya lebih tebal lagi adalah cantolannya menteri BUMN sendiri. Menteri BUMN. Wah, itu udah hebat ya kan? Hebat. Tapi yang lebih kuat dari menteri BUMN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok niru-niru saya? Jumpa lagi di channel yang cadas, super cadas, Mimbar Tube. Bukan channel RH. Tapi kali ini kita kedatangan salah seorang tokoh yang cukup menginspirasi kita dalam membuat YouTube. Beliau selain mantan komisaris, juga adalah salah satu pakar hukum tata negara. Selain itu juga beliau juga adalah seorang YouTuber. Enggak. Tepuk tangan dong. Oh, itu. Ini yang jadi pertanyaan kita, ini YouTuber apa pengacara loh? Nah, itu mungkin kelebihannya beliau tuh. Di sini juga ada abang kita yang punya yang tuan rumahnya kita lah, walaupun ini bukan di rumah kita ya. Kita nebeng. Yaitu adalah Bang Rizky Awal. Teman-teman sebelumnya bisa subscribe dulu. Rizkinya di awal, di akhir gimana Rizky? Beliau ada kembarannya, Bang. Ada kembarannya. Mungkin kalau datang ke sini susah bedanya juga, Bang. Saat dia ahli Rizky Syawal. Rizky Syawal, ini Rizky Awal, Bang. Geologis ya. Oke. Dia ahli geologi. Cuman dia bukan YouTuber, jadi jarang keluar di konten-konten kita juga. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah dua orang yang cukup penting di dalam pergerakan sosial media ya, opini. Dan kita tahu Mimbar Tube itu adalah salah satu YouTube yang kemudian kita coba untuk membuat opini yang berbeda. Nah, kali ini kita akan cek dulu nih Mimbar Tube. Ini jangan-jangan belum subscribe nih. Ya, sebelum kita lanjut, kita bisa subscribe dulu di channelnya Abang Refli Harun. Di channel Abang Refli Harun. Mudah-mudahan penontonnya Refli Harun beralih ke kita juga. Bukan beralih. Kalau beralih itu kan berarti bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Juga menonton. Betul. Ini selain hukum tata negara juga ahli bahasa, Bang. Hati-hati juga. Oke, untuk selanjutnya saya sebagai pembuka saja. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita. Mungkin bincangnya santai saja dengan Abang Rizky Awal dengan Bang Refli. Kepada Bang Rizky Awal, silakan. Kalau kita bahas tentang politik, biasanya Bang Refli ini paling cepet ya. Kita mau rekaman udah jadi. Biasanya begitu. Udah siaran nih biasanya ya. Makanya kalau kita dan live streaming. Makanya kalau kita bahas apa ini bakal kalah nih. Udah Pak ini ya. Tapi kita sebenarnya pengen membicarakan sesuatu yang sering terkait dengan pribadi beliau. Oke. Ini kan yang gila rame itu biasanya gini. Komisaris nih, masalah komisaris nih. Oke. Beliau pengalaman jadi komisaris. Iya. Nih, dulu komisaris independen apa komisaris ini? Saya komisaris utama independen. Utama independen. Oh iya. Jadi komisaris utama independen. Independen. Iya. Kerjaan komisaris ngapain sih Bang sebenarnya? Nah, ini. Masalahnya dihitung-hitung kan kemarin. Jangan tanya ke Abdi dulu ya. Ini sebut nama belum sebulan. Tanyakan kepada saya. Jadi gini, kalau di perusahaan itu ya, kan gini, yang namanya BUMN kan juga perusahaan, juga perusahaan terbatas PT kan sebenarnya kan. Dia itu ada istilahnya one tier atau two tiers. Jadi one tier itu
Jadi dia itu ada satu level saja atau dua. Dua. Nah, kalau satu level aja dia cuma ada direksi saja, nggak ada komisarisnya. Oke. One tier ya. One tier. Kalau two tiers dia ada dua level. Komisaris Dan direksi. Nah, dewan direksi dan dewan komisaris. Direksi itu eksekutifnya, komisaris adalah legislatif. Pengawasnya lah. Pengawasnya. Ya. Nah, di antara itu ada yang namanya pemegang saham mayoritas. Nah, kalau ibarat rakyat, pemegang saham itu rakyatnya yang menjalankan. Kemudian presidennya itu dewan direksi. DPR-nya dewan komisaris. Oh, gitu. Ya, kira-kira begitu. Kerjanya ngapain tuh? Ya kayak kerja DPR kan marah-marahin. Pengawas lah ya. Kerja komisaris itu sebagian secara garis besar itu dua. Pertama sebagai pengawas, iya kan? Jadi instrumen pengawasan agar perusahaan itu berjalan dengan good corporate governance, GCG. Harapannya begitu kan sebenarnya? Ya, GCG ya. Yang kedua adalah pemberian nasihat. Jadi dua itu. Jadi dia mengawasi dan memberikan nasihat. Jadi nggak benar juga kalau mengatakan kenapa dia dipilih karena dia jago konten. Loh, apa hubungannya? Karena fungsi komisaris itu bukan fungsi eksekutorial, bukan eksekutif. Tapi fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat. Karena itu, coba bayangkan ya, kalau kita mau mengawasi, berarti kan kita harus lebih berwibawa dibandingkan yang diawasi. Harusnya. Kalau kita memberikan nasihat, kita lebih trusted dibandingkan orang yang diberikan nasihat. Jadi dia percaya nasihat kita itu benar. Jangan sampai kemudian jadi komisaris, lo kan diangkat presiden, lo tahu apa sih, ya kan? Udahlah, diam aja, makan gaji aja. Gaji buta. Iya, gabut. Ya, jangan sampai gabut. Apa memang seorang komisaris itu harus punya minimal keahlian tentang perusahaan yang dipegangnya itu, diawasinya, atau ya cukup yang penting dia bisa beri nasihat ya, mau perusahaan ini hancur, mau sukses terserah lah ya gitu. Atau ya enggak lah. Jadi gini, agar jangan sampai orang kemudian misalnya gini, kalau komisaris Telkom harus ahli IT, enggak juga. Jadi komisaris Pertamina harus ahli perminyakan. Maka kalau begitu nanti tidak akan ada ahli ilmu politik, ya kan? Dan ahli hukum tata negara yang bisa jadi komisaris. Kalau begitu kan? Betul. Jadi semua akan ahli keuangan, ya kan? Dan yang paling enak itu ahli keuangan. Jadi yang paling sah menjadi komisaris itu komisaris apa aja. Komisaris apa aja. Jadi nggak begitu. Saya mengidentifikasikan setidaknya ada 3 keahlian yang harus dipunyai oleh komisaris. Boleh satu saja, tapi 3-tiganya luar biasa. Ya, mantap. Satu, pengetahuan teknis terkait dengan core business di BUMN perusahaan itu. Jadi kalau dia misalnya jadi komisaris Pertamina, alangkah baiknya kalau background-nya memang katakanlah perminyakan. Misalnya ya. Artinya dia tahu core business dari perusahaan atau tersebut. dia punya background manajemen bisnis lah istilahnya. Itu nanti. Tapi saya bilang core business dari perusahaan tersebut. Jangan sampai jualan cilok lah ya Pertamina gitu ya. Kalau itu misalnya perusahaan batu bara, ya dia geologis misalnya kan. Nah, jadi dia punya background yang kuat, strong background untuk tahu pengetahuan teknis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling umum adalah dia biasanya ahli di bidang ekonomi. Terutama finansial dan manajemen. Karena dimanapun perusahaan pasti dealing with dua itu. Betul. Finansial dan manajemen dan masalah finansial. Jadi paling tidak dia paham soal finansial, misalnya membaca financial report, financial state. Kemudian dia juga ngerti manajemen, ya. Nah, sehingga dia katakanlah paham bagaimana perusahaan itu bergerak dan harus kemana dan lain sebagainya. Yang ketiga, nah ini saya ngarang sendiri, saya temukan sendiri. Paling tidak dia ahli hukum, penting juga. Kenapa? Karena pengawas. Betul, supaya tidak salah dalam hal tindakan-tindakan legal office-nya. Banyak orang kadang-kadang lupa bahwa yang namanya pengawas itu dia harus paham hukum. Kenapa paham hukum? Dia kan harus tahu paham batas-batasnya. Sehingga nanti ketika dia ingin menerapkan GCG, Good Corporate Governance, dia tahu, oh ini jangan, ini melanggar, ini boleh, nggak boleh, dan lain sebagainya. Karena itu dia harus paham hukum. Dia punya logika hukum yang baik. Nah, 3 keahlian tersebut, 1 saja udah lumayan.
Kalau tiga-tiganya lebih lumayan lagi. Kalau Kalau nggak ada tiga-tiganya. Tapi harus dibungkus integritas. Oke. Nah, jadi integritas itu adalah is a must, syarat utama, syarat awal. Oke. Syarat teknisnya atau syarat tambahannya tadi keahlian teknis sama keahlian di bidang ekonomi, finansial atau manajemen dan keahlian di bidang hukum. Nah, kalau tidak punya tiga-tiganya, ngarang namanya. Artinya bagaimana dia bisa menjadi seorang komisaris yang baik kalau dia tidak punya keahlian apapun. Nah, kalau dia jadi komisaris utama, tambah lagi syaratnya. Apa tuh? Saya misalnya kan komisaris utama, leadership. Kepemimpinan. Iya, karena misalnya seorang komisaris utama itu paling tidak dia harus memimpin dewan direksi dan dewan komisaris dalam rapat gabungan misalnya. Jadi rapat gabungan itu biasanya sebulan sekali, ya tergantung karena pengalaman saya sebulan sekali. Karena mungkin di tempat lain seperti bank itu lebih sering ya, karena dia kan tindakan-tindakan korporasinya lebih cepat. Ya, akselerasinya lebih cepat. Ya, karena itu dia punya leadership. Nah, leadership itu bukan berarti dia paling tahu. Tentu pengetahuan teknis lebih hebat direksi biasanya. Betul. Tapi dengan leadership, orang akan merasa termotivasi, hormat dan lain sebagainya. Jadi ada kemampuan leadership itu yang paling penting juga menurut saya. Ini berarti mungkin yang kemarin baru naik jadi komisaris itu punya kalian 3 itu di antara 3 itu ya. Mudah-mudahan ya. Kita aminkan aja. Mudah-mudahan. Kita harus positive thinking lah. Harus taat sama ini oleh Amri. Nah, itu. Ya. Bang, Ane punya pertanyaan nih sedikit. Yang paling berpengaruh untuk mengangkat komisaris itu siapa? Saya bilang yang namanya komisaris itu ada tingkat imannya. Berarti saya pernah sampaikan di TV One ya. Jadi pertama selemah-lemahnya iman itu adalah kalau cantolannya adalah deputi. Jadi itu eselon 1 di Kementerian BUMN. Nah, itu selemah-lemahnya iman. Yang agak meningkat biasanya sekretaris BUMN. Ya kan? Jangan-jangan sekarang juru bicara BUMN. kita nggak tahu ya. Sekarang imannya lebih meningkat lagi kalau cantolannya wakil menteri BUMN. Dulu kan nggak ada wakil menteri, sekarang ada 2. Sekarang ada 2. Yang imannya lebih tebal lagi adalah cantolannya menteri BUMN sendiri. Menteri BUMN. Wah, itu udah hebat ya kan? Hebat. Tapi yang lebih kuat dari menteri BUMN, wakil presiden cantolannya. Mantap. Tapi jangan salah, untuk beberapa hal mungkin wakil presiden tidak lebih hebat dari menteri BUMN. Karena wakil presiden itu seperti nggak lurus begini, agak menyamping. Iya. Betul. Ya kan? Nah, yang lurus banget itu dan tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya adalah presiden. Jadi kalau cantolannya presiden, ya kayak komisaris utama Pertamina. Ya kan? Jadi walaupun dia berhadapan dengan menteri, menterinya bisa keok. Karena dia endorsementnya dari presiden. Langsung tinggi imannya. Imannya paling tinggi. Tapi ada selain iman yang sifatnya hierarki tadi, ada iman sampingan. Iman samping ini kan tergantung siapa yang bisik. Ya? Mungkin ketua umum partai politik, ya kan? Mungkin juga kementerian, koordinator mungkin. Itu yang pusat kekuasaan selain istana. Teguh Umar misalnya kan, ya kan, bisa juga gondang dia, betul. Jadi tergantung biasanya ada sampingan. Nah, sampingan ini jangan diremehkan. Jangan-jangan sampingan ini justru bisa lebih kuat daripada menterinya itu sendiri. Atau daripada yang paling tinggi tadi ya. Bisa jadi ya kan. Karena bisa jadi kan banyak orang mengatakan nanti petugas ini, petugas itu kan biasanya begitu. Iya. Ini petugas BUMN ini. Petugas BUMN. Kita nggak bicara tentang yang lain. Iya. Ya nanti kalah kita channel ya. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang sedang menonton ini mendapatkan banyak manfaat ya. Karena kita mencoba memberikan manfaat lah. Walaupun kita ngomongnya tadi banyak hal yang kita bicarakan, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap. Kalau saya sendiri punya 2 hal yang tadi saya tangkap tentang apa yang disampaikan tadi. Yang pertama, bahwa Bang Refli ini fokusnya sebenarnya di bidang hukum dan tata negara sesuai passionnya. Yang kedua, dia fokus juga ketika ada kezoliman yang kemudian menimpa seseorang, maka dia akan tergerak hatinya. Maka kalau misalnya kita lihat nih di channel kita juga,
Itu kita selalu memberikan sesuatu yang berbeda daripada media-media mainstream. Bukan begitu ya teman-teman sekalian ya? Jumpa lagi. Siap-siap jadi komisaris. Kalau bentar lagi bukan komisaris. begitu berarti ya bukan berarti. Siap-siap jadi komisaris itu. Siap-siap jadi komisaris. Begitu ada. Ya komisaris RH Channel nanti. Oke, gitu aja teman-teman Mimbartub dimanapun Anda berada. Mohon maaf kalau misalnya kita banyak salahnya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.